Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kamu menghendaki kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Apabila kamu menghendaki kebahagiaan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Memiliki ilmu adalah sebuah keniscayaan untuk bekal hidup manusia dalam meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ilmu bisa dicari dari berbagai macam hal, baik melalui pendidikan yang sifatnya formal maupun pendidikan yang sifatnya informal. Pendidikan formal yaitu melalui sekolah-sekolah, sedangkan yang informal melalui kursus-kursus, pengajian-pengajian, diskusi, dan lain sebagainya. Juga bisa dicari melalui membaca seperti yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Alaq. Adapun agar ilmu yang kita memiliki ini bermanfaat, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila memiliki ilmu, maka hendaklah ia menjadi seorang yang muta'alimin, yaitu mengajarkan. Agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, maka ajarkanlah ilmu yang kamu miliki. Balighuani walau ayah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Adapun kaidah yang kedua adalah yaitu mu'adib, yaitu mengamalkan dan memberi contoh. Orang yang memiliki ilmu mengajarkan, tetapi dia tidak melakukan dan tidak memberikan contoh yang baik sesuai dengan ilmunya, maka akan kurang efektif ilmunya bagi dirinya. Maka memberi contoh adalah satu keharusan apabila kita memiliki ilmu. Itu artinya kita mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut. Adapun kaidah yang keempat adalah apabila memiliki ilmu, hendaknya ia juga sebagai murabi, yaitu merangkul. Karena di dalam dunia ini banyak ilmu dan banyak hal yang belum kita ketahui. Serta dalam ilmu sendiri ada berbagai macam cabang, sehingga dibutuhkan sifat yang murabi, yaitu merangkul. Kaidah yang keempat adalah dia harus sebagai mujahid atau pejuang. Karena dalam mencari ilmu itu dibutuhkan perjuangan. Di dalam mengamalkan ilmu juga dibutuhkan perjuangan. Begitupun dalam mengajarkan ilmu juga dibutuhkan perjuangan. Apabila empat kaidah ini bisa kita laksanakan, insya Allah ilmu yang kita miliki ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Itulah 3 menit kultim pertama saya. Adapun yang 3 menit berikutnya akan saya sampaikan sebuah cerita berkaitan dengan kondisi kita yang banyak berkumpul di rumah. Hendaknya kita gunakan untuk interaksi dengan keluarga dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk dari quality time kita dengan keluarga. Akan saya sampaikan sebuah pedoman bahwa kebahagiaan seseorang itu ekuivalen dengan seberapa besar dia bersyukur. Semakin besar orang bersyukur, maka insya Allah kebahagiaannya pun juga akan semakin besar. Akan kami sampaikan sebuah contohnya, kurang lebihnya begini. Dalam obrolan kami keluarga, maka sesekali saya memanggil anak-anak saya untuk saya kasih pertanyaan atau saya tanyain,
untuk mengetahui sejauh mana pendidikan anak-anak saya dan sejauh mana pemahaman anak-anak saya terhadap disiplin ilmu yang dia pelajari. Salah satu contohnya adalah ketika saya kumpulkan anak saya Nita dan Adit, kemudian saya tanyain satu persatu. Pertanyaan saya pertama ke Nita, karena dia seorang yang belajar di bidang ilmu kelautan, maka saya tanyakan, luas manakah wilayah Indonesia ini antara lautan dan daratan? Dia jawab bahwa luas lautan Indonesia jauh lebih luas dibanding daratannya. Nah, ternyata jawabannya benar. Kemudian saya juga bertanya ke Adit, karena dia disiplin ilmunya di bidang kependudukan. Saya tanya, Indonesia ini berada pada urutan keberapa jumlah penduduknya? Dia jawab, Indonesia ada pada urutan kelima. Dan memang benar, Indonesia adalah penduduk terbesar kelima di dunia. Kemudian timbul pikiran nakal pada diri saya untuk menanyakan hal kepada anak saya yang mungkin di luar dugaan mereka. Kemudian saya tanyakan lagi ke Nita. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bahasa Indonesia. Berlari adalah merupakan bentuk dari kata kerja. Rumah sakit merupakan bentuk dari kata majemuk. Sekarang saya Nita, jawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak adalah, siapa guru bahasa Indonesia Bapak waktu SD? Nita terperangah mendengar pertanyaan saya karena dia tidak tahu. Tidak tahu, maka kemudian saya kasih tahu guru bahasa Indonesia Bapak ketika SD adalah Ibu Sri. Kemudian saya tanya lagi ke Adit. Adit, kamu kan menguasai matematika. Sekarang pertanyaan Bapak. Waktu Bapak SMP, ini cerita soal ya, soal cerita. Waktu Bapak SMP, Bapak sekolah di MTS. Nah, di pojok sekolah MTS itu ada warung yang suka jual makanan. Penjualnya adalah suami istri yang sudah tua, yaitu Mbah Kakung dan Mbah Putri. Bapak kalau jajan di sana itu merasa seperti di rumah sendiri, juga teman-teman Bapak. Karena di warung itu sebelahnya dapur dan kami bebas untuk jajan hingga masuk ke dalam dapurnya. Karena makanannya dimasak langsung di dapur tersebut, seperti contohnya bakwan, tahu susur, itu dimasak langsung di dapur. Dan kami menikmati ketika masakan itu baru diangkat panas-panas. Nah, pertanyaan Bapak kepada Adit adalah, apabila tahu susur satu harganya Rp25 dan Bapak makan 4, pertanyaannya, sendal apa yang dipakai oleh penjual tahu susur tersebut? Adit sedikit terpekik dengan bilang, what? Bagaimana mungkin pertanyaannya tidak nyambung dengan soal ceritanya? Itu hanya salah satu pancingan saya kepada Adit. Tahu nggak? Nggak tahu. Kemudian saya jawab kepada Adit. Sendal yang dipakai oleh penjual di warung tersebut adalah yang sebelah kanannya Swallow, yang sebelah kirinya Daimaru. Adit lebih heran lagi. Kok bisa sendal kanan sama sendal kiri mereknya berbeda? Saya jawab, come on man. Di zaman Bapak muda dulu, hidupnya itu serba asik. Tidak masalah mau pakai sendal kanan maupun sendal kiri berbeda. Adit kemudian bertanya ke Bapak, kalau gitu Bapak dulu juga pakai sendal yang berbeda dong. Saya katakan lagi, bahkan Bapak pernah memakai sendal yang dua-duanya sebelah kiri. Karena orang yang hidup pada zaman Bapak tersebut tidak terlalu ribet. Kalau punya sandal, sandalnya bedat, maka akan dibenahi atau dibenerin dengan dikasih peniti di bawahnya. Kalau beberapa kali dikasih peniti bedat juga, akhirnya yang bedat dibuang, yang sebelahnya disimpan. Kemudian kalau punya sendal baru lagi, maka dipakai terus hingga kalau salah satunya bedat, syukur-syukur kalau yang bedatnya itu yang tadinya kanan, sekarang sebelah kiri, sehingga cocok kanan dan kiri. Namun apabila ternyata dua-duanya yang bedatnya sebelah kanan, ya yang dipakai enjoy aja sebelah kiri dua-duanya. Itulah kehidupan. Dan itu bukan menunjukkan hina atau rendahnya martabat seseorang. Itu adalah kearifan lokal pada waktu Bapak masih kecil dulu. Hidup serba hemat, penuh dengan rasa syukur.
Kuncinya adalah kebahagiaan seseorang bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dia memiliki atau kendaraan apa yang dia naiki, tetapi seberapa besar dia bersyukur atas nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, minta maaf. Selamat menikmati hidangan buka puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.